Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berjua-jua salam kepada kita semua, jemaat yang kami kasihi dimanapun berada, khususnya jemaat GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini di dalam kasih sayang-Mu kami boleh bangun kembali untuk dapat menjalani dan melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita. Melalui Kejadian pasal 1 kepada kita diberitakan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, langit bumi dan segala isinya. Dan setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatunya dengan baik, maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu di dalam ayat 28 tadi dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi.
Dari kata beranak cucu dan bertambah banyak serta penuhi bumi, dari sanalah kita mengerti bahwa Allah memberkati manusia dalam sebuah perkawinan. Laki-laki dan manusia dipersatukan dalam sebuah perkawinan, sehingga lewat itu manusia dapat melaksanakan perintah Allah itu, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Dan untuk apakah manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah? Apakah sebagai manusia yang hidup dalam kelompok atau sebuah perkawinan, atau sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Allah? Tentu Allah mempunyai tujuan yang penting. Apakah tujuan itu? Seperti dikatakan tadi, yaitu untuk menaklukkan segala ciptaan Allah, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya bahwa kepada manusia diberikan mandat menaklukkan, berkuasa atas seluruh ciptaannya, sehingga manusia dibekali dengan akal budi, bahkan roh diberikan kepada manusia untuk dapat menanggap terhadap Allah. Menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan Tuhan, tentu kita bisa memahaminya setidaknya di dalam dua hal. Yang pertama, bahwa kita berhak mengambil, mempergunakan seluruh ciptaan Allah itu untuk menopang hidup kita, untuk kesejahteraan kita. Karena memang untuk itulah Allah menciptakannya, supaya manusia bisa mengalami kebaikan-kebaikan Allah lewat ciptaan itu. Tetapi kata menaklukkan dan berkuasa tentu tidak hanya mengambil, tidak hanya mengeksploitasi, melainkan di dalam kata menaklukkan dan berkuasa itu juga manusia mempunyai tugas, yaitu memelihara, menjaga, melestarikan ciptaan Allah itu supaya semua tetap baik seperti Allah menciptakannya pada awalnya. Artinya bahwa ciptaan itu satu dengan yang lain memiliki hubungan yang baik, saling ketergantungan, dan kebaikan-kebaikan dari ciptaan itu menopang hidup manusia. Jadi manusia tidak boleh lupa bahwa mereka harus menjaga, merawat, melestarikan ciptaan Allah itu. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini? Pertama, bahwa kita bersyukur Allah telah memberkati kita dalam sebuah keluarga. Allah memberkati kita sebagai keluarga, dan tentu kita tidak bisa lupa akan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Bukan hanya untuk beranak cucu, bukan hanya untuk bertambah banyak, tetapi tugas kita ialah menaklukkan, berkuasa, menjaga, memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kita melihat betapa banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam ini, dalam ciptaan Tuhan ini, sehingga hari ini kita banyak mendengar bencana-bencana, bahkan karena tindakan keserakahan manusia. Ciptaan itu yang seharusnya mendukung, menopang supaya manusia sejahtera, justru sekarang mendatangkan banyak masalah, kecelakaan, bahkan merenggut nyawa, jiwa, karena berbagai-bagai persoalan ditimbulkan oleh rusaknya lingkungan hidup. Ada bencana alam, banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan kembali tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk merawat, menjaga seluruh ciptaan itu. Dan mari mulai dari lingkungan rumah kita. Mungkin tindakan-tindakan kecil bisa kita lakukan. Menanam tanam-tanaman atau bunga di sekitar halaman kita, menggunakan air listrik secukupnya, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu hanya tindakan-tindakan kecil, tapi percayalah, tindakan kecil sebaik apa, tindakan kecil akan berdampak kepada tindakan besar. Artinya bahwa sekalipun itu kecil, tapi kalau itu tindakan yang baik, pasti manfaatnya berguna banyak bagi lingkungan hidup kita. Karena itu mari perhatikan lingkungan hidup kita supaya kita dapat hidup dengan baik,
di atas bumi yang Tuhan ciptakan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dalam keluarga kami, dan kami juga lewat firman-Mu pada pagi hari ini mengingat akan maksud dan tujuan Allah menciptakan kami, yaitu untuk menaklukkan, untuk berkuasa, dalam arti bukan hanya mengambil manfaat dari ciptaan itu, tetapi juga sekaligus merawat, menjaga, dan melestarikan ciptaan itu. Biarlah kami memulai tindakan-tindakan yang baik dari rumah kami, dari lingkungan kami, supaya setiap tindakan baik yang kami lakukan, sekecil apapun itu, berdampak bagi lingkungan kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami semua yang ada di Runggun Bogor. Biarlah Tuhan memberkati, mulai dari hamba-hamba-Mu yang melayani, mulai dari pendeta Runggun, Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken, beserta dengan seluruh isi keluarganya. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan mereka, segala usaha dan pekerjaannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di Perpulungan Sukabumi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di sana, baik kesehatannya, pekerjaannya, dan juga segala usahanya, dan juga persekutuan orang-orang percaya yang ada di sana, supaya melalui kehidupan kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah penyertaan-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa, berkati kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam, Tuhan